Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren. Coba disarapan belum? Belum. Apa ya? Tadi belum makan MBG berarti? Belum. MBG-nya datang. Berarti habis nanti setelah ini makan MBG ya? Karena masih jam 10 masih lama. Iya berarti. Oh iya, sabar. Mari sebelum dimulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan Mbak Rani dan MBG. Mbak Isna aja. Mbak Isna. Oh iya, boleh. Stop. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai kita baca doa Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Mbak Isna ya sudah bikin doanya. Coba anak-anak diperhatikan kanan kirinya. Sudah berkenan ya. Sekarang hadir ya semuanya ya, desanya ya. Hadir semuanya. Nggak ada yang ini kan, nggak ada yang sakit kan? Ya semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi pelajaran pekan lalu, yaitu tentang sudut. Nah, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis sudut. Nah, ada yang masih ingat gak materi pekan lalu? Luas semua ya? Itu yang belajar di rumah nggak dibelajarin berarti ya? Oh iya, sekarang coba. Sekarang berdiri dulu anak-anak. Maju. Oke. Nah, pada hari ini harapannya anak-anak semua dengan materi tadi jenis sudut mampu membedakan dan mengorganisasikan jenis sudut serta dapat menunjukkan cara melakukan jenis-jenis tersebut. Nah, saya akan disiapkan alat tulisnya. Ini materinya sangat penting. Kalau nggak nanti bapak akan latih. Kita nggak bawa buku, bawa Pak. Dikeluarkan dulu nih anak-anak semuanya. Di sekeliling kita ini, di kelas kita ini, kita perhatikan ada barang-barang banyak banget dari sini ya. Ada macam-macam barang. Coba sini ada nggak sih yang barang tersebut ujungnya itu lancip? Apa aja ya? Tuh. Meja, Ya. mesin, Mana sih yang lancipnya? Bagaimana? sini pojok, Di bagian sini ya. pojoknya. Nah, jadi barang-barang ternyata banyak sekali barang-barang yang sudutnya lancip, ujungnya lancip. Gitu ya. Jadi lancip itu ternyata bisa dijeniskan menjadi sudut. Apa sudut itu artinya apa? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang dipertemukan. Jadi dua garis. Betul. Jadi ada dua garis ketemu, terus, nah itu jadi sudut. Nah kemudian dalam matematika sudut itu disebutkan seperti itu. Seperti apa itu? Kita tolong Mbak Liza baca dulu. Oh iya Mbak Liza, boleh ini. Kaki sudut adalah garis yang membentuk sudut tersebut. Ketemunya itu namanya titik sudut, dan daerah sudutnya adalah daerah yang di antara dua kaki itu. Kaki tersebut. Kalau jelasnya kaki ini. Itu yang mana ya? Jadi, nah itu namanya daerah sudut, kaki sudut dan titik sudut. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku. Apa sudut apa? Sudut apa? Sudut apa? Baik Indra, tadi aja formal ya. Dibaca dulu keterangannya. Adalah sudut yang besarnya tepat kurang dari X dan lebih dari 90 derajat. Contohnya? Contohnya pendalaman sudut lancip adalah ada Apa itu? dan pensil. Oke, makasih Mbak Bata. Jadi
Tadi sudut ke depan ini ya betul ya. Nah kalau sudut tajam di bawahnya. Gitu. Ukurannya yang sudah pasti adalah di bawah 90 derajat. Jadi kalau misalnya ukurannya 30 derajat itu maksudnya sudut tajam atau siku-siku. Lancip. Lanjut ya. Yang ketiga, sudut tumpul. Silakan Mbak apa ya? Membacakan ya Mbak. Tidak tak boleh diri aja. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi kalau sudut tajam itu kurang dari 90, kalau ini sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Tetapi kurang dari 90 derajat. 1180. Oh ini tipe maaf. Maklum udah tua. Nah, sudut tumpul dinyatakan sebagai X ini ya. Jadi dia lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Contohnya adalah kursi apa namanya ya? Kursi tidur. Santai di Kursi santai, oh ya, kursi santai di pantai gitu. Ini anaknya ya. Nah, garisnya lebih besar daripada sudut tajam ataupun sudut kursiku. Kalau misalnya ada besaran sudutnya 110 derajat berarti itu masuk mana? Tumpul. Tumpul. Ada pertanyaan? Kalau sudutnya 360 namanya sudut apa, Pak? Itu kan sudut namanya lingkaran. Oh, lingkaran. Iya. Ada lagi yang menanyakan? Dan pahami? Tidak? Dan pahami? Bisa, Pak. Jangan lagi nggak tahu. Bisa. Lalu kan tadi anak-anak ya. Ini ada video, barangkali dari anak-anak belum bisa paham. Sama lebih mudah. Pengertian dan jenis-jenis sudut serta contohnya. Derajat. Contoh sudut tumpul. Sudut pada kursi panas atau kursi. Buat tanya, Saya. minta tolong Mbak Isda, yang A itu sudut apa? Sudut lancip. Gimana Mbak Isda, bener atau enggak? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu. Gimana Mbak Laila? Bener? Betul. Betul. Oke, nanti berarti nanti. Udah. Jadi belajar ya. Good job. Terakhir NG. Sudut apa itu ya? Tumpul, betul Mbak Isna. Kalau misalnya sudut tumpul itu berarti misalnya berapa derajat ukurannya? Di atas 90 derajat sampai kurang dari 180. Betul. 100. Ini paling sekali. Dikasih bintang. Oh, terima kasih, Pak. Selanjutnya kuis yang pertama. Kamu jawab kuisnya yang pertama. Saya Boleh. besarnya tepat 90 disebut sudut siku-siku. Yang B. Betul. Bagaimana videonya? Apa? Gak bisa dipencet ini. Betul kan ya. Ini soalnya mau dari template tadi. Yang mana nggak tak jelasin tadi. Oke, ayo kita bernyanyi. Lagunya nadanya anak kandung saya. Siap? 3, 2, 1. Kakak kelihatan. D. Sudut siku-siku. Lebih kecil namanya sudut lagi. Selanjutnya silakan anak-anak bisa berkelompok 3 sampai 4 orang ya. Silakan saya beri dulu 3, 1 sampai 3. 1, 2, 3. 2, 3. Iya, kan? Aku duluan dulu.
Dan Bapak ya, silakan bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum nanti Bapak serahkan, Bapak bagikan medianya, Bapak mau menjelaskan dulu. Jadi nanti anak-anak setiap kelompok akan mendapatkan 3 lembar kertas. Yang pertama ada lembar gede 1. Itu nanti perintahnya, nanti anak-anak silakan bisa mengeksplor, muter-muter ya, kalau tidak keluar kelas atau keluar sekolah juga boleh. Nanti boleh aku Kak kalau Boleh. Nanti silakan dituliskan apa saja barang-barang yang ditemukan atau benda-benda yang ditemukan di sekitar teman-teman anak-anak semuanya. Setelah itu, setelah semuanya sudah di nomor ini, yang kedua, lembar kedua, nanti anak-anak silakan bisa mengukur ujung daripada benda-benda tersebut. Saya pahami ya. Nanti silakan anak-anak bisa membawa waktunya 1 jam, silakan bisa disediakan dengan teliti. Ayo, mau aku. Tadi bisa. ada ini badannya seberapa besar? Sampai sembong. Satu aja. Gak ada aman. Mana teman bapaknya mana ini? Kok enggak bantuin? Sudah bantuin, Bang. tidak sampai-sampai ya. Bang Bening mana temannya? Potong ini mandiri. Melihat di temannya alatnya dulu. Kita mendengarkan teman kita presentasi. Bisa kelompok atau berapa? Kelompok boleh maju, semuanya boleh maju ke depan. Silakan dari kelompok 1, kelompok pertama kita maju ke depan. Oke. Silakan bisa dibacakan. Anak-anak yang lain bisa memperhatikan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hai. Di sini kelompok 1 saya dan Mbak Reni akan mempresentasikan hasil kerjaan kami tadi. Di sini ada sudut lancip, itu ada pensil. Tadi yang gimana belajar ya? di depannya itu tadi kita lakukan dengan belajar. Terus ada gunting. Gunting itu yang lancipnya itu ada 20 derajat. Terus ada hammer. Hammer tadi ada di Di depan punya tetangga. bukan punyanya Pak ini loh Pak Tukang, Kebun ya. ya. Terus ada itu yang lancip, terus yang siku-siku itu ada buku. Tadi di kelas, terus ada pintu, meja, lemari, keramik. Itu sudutnya 90 derajat Iya. karena situs. Iya. Terus kalau yang kumpul itu ada jarum jam. Jarum jamnya 105. Terima kasih buat kelompok 1. Kelompok itu tangan buat teman-teman kita. GOODGOB. Good job asik. Dapat bintang mati. Ya, sama-sama. Sama kita kasih Pak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Apa? Iya, ini beda. Muridnya salah. Coba kau sih. Gimana anak-anak perasaannya setelah mengerjakan LKB tadi? Tadi udah keliling-keliling sekolah. Rasanya gimana? Capek? Capek ya? Luar biasa. Nanti kita ini makan MBG. Yeay, aku udah punya wadah Kita makan MBK apa ya? Pizza. Dimsum. itu loh yang ayam tadi. Oh. Sampai Emangnya boleh kan goreng-goreng? ayam tadi. Oh, gorengnya pakai mentega. Enggak, pakai minyak itu loh, minyak apa ya yang ada lemak. Kemarin MBG-nya apa Pakai kemarin? microwave. Kemarin yang jadinya itu Pak dimsum. Dimsum. Apa? Iya, Pak. Oh, tapi kemarin katanya dapat laporan MBG-nya banyak ditanya. Pada kalau suka kayak itu, pada kata dimsum kok. Suka. Itu lagi yang laki-laki. Ada mentainya. Yang laki-laki yang nggak suka. Kemarin bapak ngambil banyak banget kita dimsum tambah ke rumah. Tambah lagi kita makan Yang sama. kasih tiga. Padahal kan bekalku masih kuat Pak. Nanti setelah pulang sekolah ya. Iya, udah betul nggak dapat. Sekarang setelah ini karena sudah di ujung akhir pelajaran, bapak mau mengetes pengetahuan atau pemahaman
Kayak alhamdulillah anak-anak semuanya kita sudah berada di penghujung acara, penghujung pembelajaran. Nah, sebelum ditutup, nah Bapak ada sedikit pesan moral ya yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Jadi tadi kan ada apa aja jenis-jenis sudutnya, lancip, resiko dan tumpul. Jadi kita dalam berkehidupan di dunia ini ya, kita harus memiliki semangat yang tegak seperti sudut resiko dan lapang dada seperti sudut tumpul dalam konteks memaafkan. Jadi kita harus, kalau misalnya ada salah, kita harus memaafkan, lapang dada, dan kalau misalnya kita sedang belajar, kita memiliki semangat seperti semangat siko-siko ya, tegak dan disiplin. Seperti itu anak-anak ya. Sebelum ini Bapak juga ada tindak lanjut ada PR juga tugas karena nanti anak-anak bisa dikerjakan di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari dan menuliskan benda-benda yang ada di sekitar rumah anak-anak semuanya. Sebanyak-banyaknya ya, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Sebaik-baiknya nanti sekarang kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kami anak-anak, mari sebelum diakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa demi pimpinan Mbak Isna. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari Bapak sekian, mohon mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.